Hari ini kita lagi di Bego 2022. Selain melihat buku, kami juga menghadiri undangan dari penerbit Mizan, yaitu Meet and Greet bareng Habib Husin Jafar. Dari buku Tuhan Ada di Hatimu. Tuhan Ada di Hatimu itu kan jelasin tentang Islam yang pop, fenomena hijrah, fenomena musik, fenomena ini dan itu. Nah, seni merayu Tuhan itu untuk orang yang sudah oke, saya akan menapaki jalan-jalan menuju Tuhan. Maka di sini diberikan yang pertama adalah makna. Apa sih itu sholat? Karena kita itu hanya tahu bagaimana cara sholat sebenarnya, nggak tahu apa makna sholat. Sehingga kita tidak akan melakukan sesuatu yang kita nggak tahu benefitnya apa bagi diri kita. Apa untungnya gua kalau sholat? Nggak ada kan? Perasaan kita kalau ngerasa nggak ada, ya udah. Tapi kalau kita tahu apa benefit yang kita dapatkan dari sholat, maka nggak usah disuruh pun kita akan sholat. Nah, karena itu akhirnya pertama buku ini sudah menjelaskan apa sih makna dari ini dan itu. Kemudian yang kedua, buku ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak menjalani peribadatan kita itu hanya sebatas ritualistik semata. Karena di buku Tuhan Ada di Hatimu itu saya udah menyebutkan bahwa hijrah itu oke, tapi bukan hanya ritual doang dong. Jangan cuma dari gak sholat menjadi sholat. Kalau dari gak sholat menjadi sholat itu namanya bukan hijrah, itu namanya mu'allaf. Iya, kalau dari gak sholat menjadi sholat itu ada teman saya hijrah dulu sekarang udah mulai sholat. Itu mu'allaf kalau mulai sholat, bukan hijrah. Bedanya muslim dan non muslim itu ya di sholat gitu. Kalau gak sholat menjadi sholat itu bukan hijrah, mu'allaf. Nah, bukan hanya pada aspek ritual, tapi di-upgrade pada aspek spiritual juga dan pada aspek sosial. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain secara sosial. Jadi akhirnya sholat itu utamanya bukan soal gerak yang kamu lakukan, tapi soal makna yang kamu dapatkan dari gerak yang kamu lakukan itu. Kalau itu kamu jalani sebagai bentuk penghambaan yang total kepada Tuhan, maka itu akan mengetuk pintu rahmat Allah, yang rahmat itu merupakan mata uang untuk kita masuk surganya Allah. Tapi kalau sholat hanya dijalani sebatas ritual saja, maka bukan itu sebab kita masuk surga. Karena sholat kita sebelum kita minta gantinya sudah Allah pay letter. Anda sebelum sholat, Allah sudah bayar sholat Anda dengan nikmat yang gak karu-karuan yang Allah kasih ke kita. Nikmat gini aja lah, nikmat hidung yang menghadap ke bawah. Anda bayangin kalau hidung itu menghadap ke atas loh Bang. Sehingga ada perusahaan-perusahaan payung hidung dan lain sebagainya kan. Itu kan udah di pay letter sama Allah. Nikmat udah dibagi dulu, deposit dulu gitu. Sholatnya nanti ketika umur 10 tahun kan, minimal umur 7 tahun. Nah jadi bukan karena aman, karena itu jalani sholat dan semua ritual itu sebagai seni merayu Tuhan. Sampai Tuhan ngerasa, oh ya ini benar. Satu saja sujud kita diterima oleh Allah, maka itu akan menjadi alasan bagi kita untuk masuk surga. Tapi kalau cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuman gerak-gerak, saya itu nyebutnya di buku seni merayu Tuhan itu yoga bersyariah. Iya, yoga yang berstempel halal, ada logonya. Iya, yoga bersyariah doang. Anda nggak dapat sesuatu, dapat lah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan itu ada pahalanya, ada balasannya di dalam Allah. Jangankan kita yang muslim, yang non muslim, semua kebaikannya itu nggak ada yang hangus, semua dibalas sama Allah. Cuma nggak dibalas dengan surga sholat yang model yoga bersyariah itu, karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk diterima di surga. Karena
masuk surga atau masuk neraka itu kan soal vibes-nya kita. Jadi kalau kita vibes-nya memang surga, ya udah kita masuk surga. Tapi kalau vibes-nya kita neraka, itu walaupun ditaruh di surga itu nggak enak. Astagfirullah. Makanya saya pernah bilang bahwa neraka itu sebenarnya bukti dari cintanya Allah kepada kita. Karena dimasukin neraka itu sampai bersih, baru kamu masuk surga. Karena di surga itu tempatnya orang bersih. Kalau kamu dalam keadaan kotor, apakah Allah gak rela orang yang ahli neraka dimasukkan surga? Rela. Cuma Allah kasihan sama kita. Di surga semua orang bersih, tiba-tiba kamu kotor ada di surga. Akhirnya kamu kan introvert di surga. Kamu kotor sendiri gitu kan, gak ditemenin, dijauhi. Kan iya. Kayak ini deh, kayak gini deh. Kayak kamu sudah siap-siap mau nonton konser, tiba-tiba kejebak di majelis taklim. Di Jakarta tuh kan kadang di jalan ada majelis taklim kan? Terus kamu macet-macetan nyampe tengah, macet. Semua pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju tanpa, cuma kamu yang bangsa tuan. Itu kan gak enak gitu. Jangankan itu, dalam level surga aja. Kalau levelmu surga bawah, ya udah surga bawah. Itu riset yang ada menyebutkan 2 dari 10 anak muda di Indonesia itu punya masalah mental. Jadi kira-kira tinggal Anda hitung aja, 2 dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang 9 dan 10 itu biasanya ada kena mental di Indonesia. Tapi kira-kira begitu. Jadi bayangin, 2 dari 10 anak muda di Indonesia itu kena mental. Dan efeknya itu bisa kemana-mana. Ada anak muda yang menikah muda dan akhirnya bercerai muda karena salah satu dari pasangannya itu sebenarnya punya masalah mental dan dia tidak tahu bahwa si istri atau suaminya ini lagi kena mental, sehingga dia menganggap pasangan saya gak asik nih, semua serba salah. Dia punya salah satu masalah yang antaranya kalau meletakkan sesuatu itu harus presisi. Jadi dia tidak suka kepada sesuatu yang tidak presisi, dan itu masalah mental. Dan akhirnya dia bercerai karena itu. Berapa banyak anak yang kemudian dianggap ini dan itu, padahal sejatinya dia tidak bodoh dan tidak punya masalah. Hanya saja dia punya masalah mental yang seharusnya diselesaikan secara seksama. Dalam artian rata-rata masalah mental itu bisa diselesaikan dalam 12 kali pertemuan dengan seorang psikolog. Artinya dalam 3 bulan saja. Tapi karena dia nggak pernah tahu bahwa dia punya masalah mental, akhirnya nggak pernah ke psikolog. Kalaupun tahu, dia nggak mau ke psikolog karena nggak percaya psikolog, percaya kepada habib, kiai, ustadz dan lain sebagainya, kan doa-doain dan lain sebagainya. Plus juga, kalaupun mau ke psikolog, dia malu. Kenapa? Karena psikolog identik dengan dokternya orang gila. Kalaupun mau ke psikolog, dia nggak punya biaya kan, karena sekali konsultasi psikologi itu bisa sampai 300.000. Nah karena itu kemudian di Indonesia itu ada banyak sekali anak muda yang punya masalah mental. Masalahnya kemudian dia mencari penyelesaian dengan keluar diri mereka sendiri. Begitu juga anak-anak muda yang menganggap dirinya penuh dengan masalah, dia itu selalu mencari solusinya itu dengan keluar dari dirinya sendiri, entah itu ke klub, entah itu ke taman, entah itu ke luar kota, entah itu ke tempat wisata, atau bahkan kalau yang kaya sedikit itu keluar negeri. Dia mencari penyelesaian atas masalah dirinya dengan pergi keluar dirinya, padahal masalah itu ada di dalam dirinya. Sehingga traveling dia itu seharusnya ke dalam diri dia sendiri untuk mencari masalah gue apa sih. Kalau perlu bantuan psikolog atau bantuan siapapun di luar diri kamu, itu bantuan yang sifatnya untuk kamu mengetahui masalah diri kita apa sih. Nah karena itu kemudian saya tuh ketika menulis buku, baik itu Tuhan ada di hatimu maupun Seni Merayu Tuhan, itu sebuah upaya, ikat kecil dari saya
untuk berkontribusi melalui jalur agama, memberikan jalan lapang bagi teman-teman untuk masuk ke dalam diri kita. Karena kata Rumi, salah seorang spiritualis muslim dari Persia, dia bilang begini, manusia itu adalah samudra dalam bentuk tetesan, bukan tetesan di tengah samudra. Kita nih kan anggap diri kita di depan ratusan orang atau ribuan orang itu ya apa sih gue gitu. Kalaupun sekali kita bercermin ngerasa sombong, malah bukan ngerasa introspeksi diri. Ketika di tengah kebanyakan orang kita ngerasa kemudian saya bukan siapa-siapa. Itu kemudian menjadi masalah kita. Nah, karena itu kemudian melalui jalur agama saya ingin kita itu mengenal diri kita sendiri. Bahwa kata para sufi, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Di dalam dirimu itu ada cahaya Tuhan yang kalau kamu selami, kamu akan mengenal Tuhanmu, bukan hanya dirimu sendiri. Dan juga pada akhirnya saya menyarankan agama untuk ikut berkontribusi dalam kerja-kerja rehabilitasi ini. Karena sekarang itu kan agama kesannya cuman ngurusin hukum ya, hukum ini, hukum itu. Cewek nggak berjilbab, pakai jilbab dong. Udah pakai jilbabnya syar'i dong. Udah syar'inya model begini dong, model begini dong. Gak ada kelarnya itu orang dihukumi, dihakimi oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama. Nah, karena itu dua buku ini sebagai upaya untuk menghadirkan agama itu dalam ranah yang bukan hanya hukum, tapi rehabilitasi. Tentang cinta dalam agama, tentang indahnya agama, tentang Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang dan lain sebagainya. Agar agama itu gak jauh dari anak muda, dan karena agar agama bisa menyelesaikan masalah-masalah anak muda, bahkan dalam masalah mental. Karena kalau kalian baca buku Mizan yang lain terjemahan, itu karya Viktor Frankl. Viktor Frankl itu salah seorang psikolog yang juga mengungkapkan bahwa dia punya satu terapi psikologi namanya logoterapi. Itu logoterapi itu perpaduan antara psikologi dan agama. Jadi kata dia, kalau orang cuma percaya agama, maka agama bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah mental seseorang. Makanya penting tuh agama bagi orang yang percaya, kecuali bagi orang yang tidak percaya ya, seperti kawan saya ini dia memang susah sudah, kalau tidak percaya memang susah. Dan ada seorang filosof yang bilang kalaupun Tuhan tidak menciptakan saya yang akan menciptakan Tuhan dalam benak saya, karena kepercayaan kepada Tuhan itu membantu hidup saya lebih baik. Jadi kalau ada teman saya yang akhirnya hidupnya tidak baik-baik saja dan harus direhabilitasi, ya mungkin karena itu. Nah, akhirnya saya ingin agama itu menjadi solusi bagi kehidupan kita. Bukan hanya lu gak boleh zina, lu gak boleh makan babi. Tidak semua. Saya yakin semua orang di sini mungkin udah tahu bahwa zina itu haram. Tapi kenapa masih tipis-tipis zina gitu? Iya kan? Kenapa gitu? Karena memang ya tahu haram, tapi nggak benar-benar tahu dan meyakini bahwa zina itu buruk bagi diri kita. Sehingga agama seharusnya itu hadir untuk memberikan makna bahwa sholat itu baik dan zina itu buruk. Sehingga kemudian kita bergaulah dalam beragama. Kita menjauhi zina dan melakukan sholat bukan hanya karena itulah tuntunan agama, tapi karena kita tahu makna sholat itu apa dan buruknya zina itu apa. Sehingga kita menjauhinya. Itu kalau dalam bahasa agama menjauhi secara takwini, bukan lagi tasri'i. Kalau tasri'i itu kamu sholat karena Quran bilang kita harus sholat. Tapi kalau takwini, kamu jauhi zina karena kamu tahu kalau saya zina buruk nih bagi diri saya. Kayak orang yang haus pasti minum, walaupun Quran nggak bilang minumlah wahai orang-orang yang haus kan. Nggak ada tuh ayat Quran minumlah wahai orang-orang yang haus, nggak ada. Tapi kenapa kita minum? Walaupun Quran nggak bilang begitu, karena itu sesuatu yang takwini. Nah, kita pengen agama itu sampai pada titik itu bagi anak muda, bahwa dia menyelesaikan masalah-masalahnya anak muda, sehingga anak muda itu beragama dengan sangat enjoy. Sehingga
tidak terjadi apa yang sekarang banyak terjadi di Saudi. Anda tahu di Saudi itu 15% anak mudanya itu ateis. Di Turki dalam 10 tahun terakhir ini 3 kali lipat perkembangan ateisme di kalangan anak muda. Begitu juga di Pakistan, di negara-negara Timur Tengah, dan di Indonesia pun juga begitu. Karena sekarang makin tren ya orang-orang, gua agnostik, gua ateis dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak sepenuhnya salah mereka, tapi salah dari sebagian tokoh agama yang menampilkan agama dengan wajah yang sangat buruk. Sehingga kemudian mereka menganggap agama nih bukannya bikin untung, malah bikin buntu. Bapak gue cerai sama ibu gue karena agama. Misalnya karena permasalahan, mungkin bukan beda agama, tapi beda pandangan politik yang itu disuruh juga oleh faktor agama kan tahun 2019. Nah karena itu, kemudian saya ingin agar agama ini menjadi sesuatu yang asik bagi anak muda, perlu ada orang-orang yang berbicara agama pada tataran makna dan relate dengan kehidupan anak muda. Oh iya, ini gua banget. Jadi anak muda itu sekarang bukan hanya butuh dalil, butuhnya POV, point of view, bahwa agama betul-betul oh iya menjadi solusi bagi hidup gua. Nah itu yang menjadi target dari sebenarnya 2 buku ini. Makanya 2 buku ini dibuat dengan bahasa yang nyaris bahasa lisan, agar kesannya seolah-olah si pembaca ini sedang bicara berdua dengan saya. Karena kalau berdua tidak melalui media buku itu kan bahaya. Bukan hanya bahaya kalau cewek cowok, sekarang cowok pun berdua itu bahaya. Astagfirullah. Akhirnya melalui media buku. Karena itu testimoni yang saya dapatkan itu bagaimana mereka merasa ya udah sedang ngobrol aja sama saya gitu, dan hal-hal yang relate aja dengan dia, kayak hijrah, kayak musik haram, kayak sesuatu melukis haram dan lain sebagainya, sesuatu yang memang ada di sekitar kita dan sering menjadi masalah bagi kita yang sebenarnya dulu nggak ada masalah. Dulu orang main musik biasa aja, melukis biasa aja, kenapa sekarang jadi masalah? Nah, buku ini tuh nyoba ngasih perspektif kepada kita agar bisa beragama secara lebih enjoy aja gitu, agar kita kembali lah bisa tetap menjadi manusia seutuhnya tapi juga tetap beragama. Sekarang itu kan kalau jadi manusia itu seolah-olah harus jauh dari agama, kalau beragama seolah-olah harus jauh dari manusia lain. Kalau jadi cuma di masjid, terus dikit-dikit haram mau dikit-dikit gitu kan. Iya kan? Kadang itu kalau orang beragama itu kan jadi kuper kan, jadi gak asik kan. Jangan kemana-mana dia, kenapa? Udah hijau aja gak asik. Iya kan? Nah itu buku ini mencoba ngasih perspektif kenapa terjadi begitu, bagaimana seharusnya, apakah yang harus ditinggalkan agamanya, atau itu hanya ujaran-ujaran yang salah atau tidak tepat dari orang-orang yang mengatasnamakan agama aja. Itu aja sih kalau kata Habibullah bin Abi al-Haddad, orang yang tidak bisa membuktikan keimanan, ketakwaan atau keilmuannya, maka nasabnya tidak akan bisa mengangkat derajatnya. Walaupun Habib, Gus, tapi kalau tidak membuktikan keimanan, ketakwaan dan keilmuannya, maka semuanya itu bukan hanya tidak berpengaruh, tapi justru akan memperburuk keadaan dia. Gus atau Habib kok begitu? Kan jadinya begitu. Jadi nasab yang tinggi kalau tidak diimbangi dengan ilmu dan Islam yang tinggi, justru nasab yang tinggi itu yang menyebabkan dia makin tampak bodoh dan bodoh. Dan itu bagi saya bukan soal siapa-siapa, tapi soal diri kita sendiri. Saya gak pernah mau mengomentari orang lain. Makanya saya gak menyebut nama siapapun dalam penjelasan. Saya itu adalah orang yang ingin menyibukkan diri dengan diri saya sendiri. Karena setiap kita itu punya kebijakan-kebijakan itu. Bedanya hari ini itu ditutup oleh Allah. Karena itu nggak usah sibuk dengan orang lain. Setiap ada yang terjadi di luar, jadikan itu sebagai media bagi kita untuk introspeksi diri.
Makanya kata seorang filosof, orang yang pintar maka dia akan ngomongin soal ide. Orang yang bodoh dia akan ngomongin tentang peristiwa. Kejadian ini dikomentari, kejadian itu dikomentari. Tapi orang yang sampat dia ngomongin orang lain. Kalau saya sih, Anda boleh cek lah video-video saya. Gak usah lah kita sibuk dengan yang lain, tapi paling tidak semua itu jadi introspeksi bagi kita bahwa berapa banyak keislaman kita yang belum terbukti dalam diri kita, itu belum terbukti dalam diri. Makanya ketika saya ditanya oleh dalam salah satu podcastnya Daniel Mananta, apa rasa berat yang paling terasa saat ini? Ya popularitas sebagai Habib ini bagi saya, karena itu bebannya besar. Kekhawatiran, saya udah ngomong ke sini ke situ, tapi kok gini? Itu yang menjadi beban. Banyak hal yang akan menjadi beban. Karena itu tidak ada cara lain kecuali Anda menikmati setiap step by step dalam hidup. Karena hidup itu sering seperti orang yang di dalam istana dan di luar istana. Yang di luar istana ngelihat ke dalam istana, enaknya orang yang di dalam istana. Tapi yang di dalam istana, enaknya yang di luar istana yang bebas kemana-mana. Yang kata luar istana, kamu yang enak bisa dapat makan, tidur dengan enak. Lah kamu yang enak bisa kemana-mana dengan bebas. Udah step by step dalam hidup itu nikmati, ambil hikmahnya dan jalani dengan enjoy aja. Gak usah terlalu ngeliat medsos atau grup WhatsApp keluarga gitu kan. Iya kan, ini udah beli motor baru, ini udah beli mobil, ini udah punya anak, ini sudah punya apa, punya istri dan lain sebagainya. Makanya kunci hidup bahagia itu keluar dari grup WhatsApp keluarga. Iya kan, Anda kapan nikah, kapan punya anak dan lain sebagainya. Saya itu sampai sekarang udah 3 tahun nikah, belum punya anak. Kalau ditanya sama keluarga saya, gimana kamu belum punya anak? Sudah melakukan apa? Nah, kata saya nggak melakukan apa-apa. Lu gimana sih? Kata saya, ada perempuan di Quran namanya Maryam, nggak punya suami bisa punya anak. Apalagi istri saya yang punya suami. Di Quran itu ada wanita namanya Maryam. Buat Anda yang belum punya anak mungkin, nggak usah sedih. Ada wanita namanya Maryam, nggak punya suami bisa punya anak. Kalau Allah mau, Anda nggak punya suami bisa punya anak. Cuman bedanya zaman sekarang, bukan kemauan Allah yang bikin gitu, kadang kemauan iblis. Ada perempuan belum punya suami, sudah punya anak. Dari mana? Sekongkol dengan perempuan dan laki-laki kena iblis semua. Jadi ya udah, Anda cari alasan untuk menikmati step by step dalam hidup Anda gitu. Karena so much we go on, hidup itu terus berjalan, nggak bisa berulang. Kalau Anda melewati satu momen tanpa Anda mendapatkan hikmah atau kenikmatan di dalamnya, suatu hari Anda nyesal. Betapapun itu momen keterjatuhan, kesedihan, semua itu akan indah dan lucu pada waktunya. Anda pernah nggak saat jatuh, sakit banget, atau saat diputusin sedih banget? Beberapa tahun kemudian Anda menceritakan itu dengan ketawa-ketawa gitu. Lucu itu soal waktu aja. Tragedi dan komedi itu tipis jaraknya. Jadi sampai. Oke, tepuk tangan buat Habib ya. Nah, langsung aja ya kita ke Q&A dari salah satu anggota FNP Surabaya. Kasus pelecehan itu justru malah melibatkan tokoh-tokoh agama, di mana mereka itu sudah belajar agama malah sudah gini anaknya playboy. Apakah orang-orang yang sudah belajar agama itu belum memahami agama secara takwini, atau sebenarnya antara karakter baik dan sikap agama itu adalah dua hal yang berbeda?
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Di ayat yang lain Allah katakan, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu enggak tahu. Coba perhatikan dua ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Seharusnya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang kamu ketahui? Tapi kata Allah, bukan yang kamu ketahui, jangan kamu kerjakan. Jangan katakan sesuatu kecuali kamu sudah mengerjakannya. Bukan hanya tahu. Karena dalam Islam, ilmu itu bukan apa yang kamu ketahui, tapi apa yang kamu lakukan. Makanya ilmu dalam Islam itu ada. Selama kamu belum menjalankan sesuatu, berarti kamu nggak memiliki ilmu tersebut. Makanya fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya ke ahli dzikir. Apa hubungannya? Kan seharusnya fas'alu ahli ilm in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya ke orang yang ahli pengetahuan, bukan ahli dzikir. Tapi kenapa ahli dzikir? Di buku Tuhan ada di Animud, di epilognya saya bicara tentang itu. Kenapa ahli dzikir? Karena dalam Islam, kalau cuma tahu tapi tidak menjalankan, itu bukan ilmu. Maka begitu juga dengan kasus-kasus yang terjadi di antara kita. Orang itu tidak dihukum mengetahui sesuatu kalau belum menjalankannya atau belum memiliki komitmen untuk menjalankan itu dengan baik. Makanya banyak ada sebagian orang Islam yang berjarak dengan Islamnya itu sendiri. Ada yang Muslim tapi dia tidak Islami. Ada yang nggak Islam tapi dia Islami. Itu kata Muhammad Abu, bukan kata saya. Nanti Pak Abu begini. Itu Muhammad Abu, kata Muhammad Abu, saya ke Mesir melihat Muslim di sana, tapi saya tidak melihat Islam di sana. Saya ke Perancis, saya nggak melihat Muslim di sana, tapi saya melihat Islam di sana. Ada satu penelitian setiap tahun dilakukan dari tahun 2010 tentang mana negara paling Islam di dunia. Nomor 1 Finlandia dan negara-negara Skandinavia, Eropa. Nomor terakhir Indonesia. Astagfirullah. Ma'arif Institute pernah punya indeks kota Islami, indeks kota Islami IKI. Nomor 1 mana? Kota paling Islam di dunia. Kira-kira menurut saya. Denpasar. Yang mayoritas Hindu. Yang antara yang bawah itu adalah Aceh yang menerapkan syariat Islam. Anda nggak percaya Ma'arif Institute? Nggak apa-apa. Anda coba cek indeks kota rukun dari Kementerian Agama. Kota-kota yang Islam yang banyak muslimnya itu bawah. Paling atas itu Denpasar, balik-balik ke Denpasar lagi, Denpasar lagi. Anda di Denpasar punya motor, diparkir pinggir jalan, kuncinya ditaruh, nggak hilang. Di kampung saya, sendal saya di masjid hilang. Makanya saya itu nggak pernah musyrik sholat di masjid. Makanya, karena ketika sholat di masjid saya mikirin sendal. Mending saya di luar sendalan mikirin Allah. Iya kan? Jadi kadang Muslim berjarak dengan Islam. Makanya Allah ketika bilang gini tentang Islam sebagai agama yang moderat, wasatiyah. Allah katakan bahwa agama Islam itu sudah wasatiyah, sudah pasti moderat. Tapi yang harus dimoderasi itu adalah umat Islamnya. Makanya bunyi ayatnya gini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan aku jadikan kamu sebagai umat yang moderat. Kenapa umat bukan agama? Karena agamanya sudah pasti moderat. Yang belum tentu moderat itu umatnya. Karena umatnya itu berjarak dari agamanya. Dan itu bukan fenomena Islam aja, fenomena semua agama. Anda mau cari kasus pencurian, pelecehan seksual itu mau di gereja, di wihara, di mana-mana ada gitu. Karena banyak yang KTP. Karena itu jangan terlampau suzon kepada orang-orang yang dianggap jauh dari agama. Karena bisa jadi dia punya amal-amal yang kita nggak ketahui. Bisa jadi dia masuk surga karena amal-amal yang tidak kita ketahui, dan bisa jadi kita masuk neraka karena sok tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau berkata. Perkenalkan nama saya Muhammad Milan.
asal saya dari Tasikmalaya. Saya punya satu pertanyaan. Salah satu cara meraih Tuhan itu dengan sholat, tadi kata Ali. Nah, terus juga saya pernah dengar cara untuk memperbaiki hidup itu diperbaiki dulu sholat. Nah, saya di sini punya masalah dengan sholat saya. Saya tidak tahu definisi khusyuk itu sebenarnya apa. Soalnya yang saya lakukan untuk khusyuk itu adalah ketika saya sholat dan di dalam saya membaca artinya. Gitu. Tinggal sependek itu. Terus apabila orang lain khusyuk itu tenang, tidak memberikan apa-apa, malahan pikiran saya itu menerang kemana-mana gitu. Terus juga malahan saya itu memikirkan Tuhan itu seperti apa sih gitu. Nah itu pertanyaannya itu bagaimana sih definisi khusyuk yang sebenarnya itu? Terima kasih. Soal khusyuk itu saya bahas di buku Seni Melayu. Di antaranya saya bilang begitu susahnya kita itu mikirin Tuhan, sampai saat sujud pun kita mikirin dunia. Iya kan? Saat sujud itu kata Nabi, jarak terdekat antara kamu dengan Tuhan. Waktu terdekat antara kamu dengan Tuhan itu sepertiga malam. Jarak terdekat antara kamu dengan Tuhan itu adalah sujud. Jadi kalau kamu punya inceran cewek atau cowok yang tidak dapat, kamu hajar dia di sujud sepertiga malam. Itu udah ultimate dekatnya sama Tuhan. Jadi, nah, Islam itu punya banyak istilah untuk setiap ritual, agar kamu menjadikan ritual itu bukan hanya sebatas gerak lahir, tapi juga gerak batin. Haji ada mabrur, zakat ada ikhlas, sholat ada khusyuk, semuanya begitu. Apa maknanya dari semua itu? Mabrur itu maknanya bir itu artinya haram, bir itu artinya baik, bir walidain. Begitu juga ikhlas tadi sudah bahas. Kemudian khusyuk itu juga artinya sama, artinya hadirnya hati dalam sholat kita dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lupa ya. Kalau lupa Anda lupa juga rokaatnya berapa ya. Saking khusyuknya saya sampai lupa ini sudah rokaat berapa. Karena ingat, sholat yang dipuji di dalam Al-Quran adalah sholatnya sahabat Nabi yang saat rukuk dia menjulurkan tangannya untuk diberikan kepada pengemisnya. Kalau di kampung saya dulu tradisinya kalau ada pengemis selalu dikasih, karena takut itu Nabi Khidir. Itu kan hal kecil sederhana tapi kan keren. Takut Nabi Khidir. Terus saya pas pernah satu saat ada pengemis kita kasih 2.000, dia minta 20.000. Terus kata saya, udah kamu kasih. Terus kata teman, gak usah. Terus kata saya, iya takut Khidir. Halah, mana ada Khidir makan gitu. Khidir mau nyari yang ikhlas, begitu enggak, yang enggak pergi. Gak ada Khidir maksa-maksa gitu. Jadi coba deh cari kreativitas, hal kecil yang sekiranya bisa mengetuk pintu rahmatnya Allah. Hal-hal kecil aja, dan jangan itu dipatok dengan hal-hal yang besar, dan hal kecil aja kayak ceritanya Nabi Daud. Ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Tahu amalnya apa? Diselidiki oleh sahabat Usama bin Zaid, biasa aja semuanya kecuali satu. Dia mau tidur, dia maafkan semua orang yang berlaku salah kepada dia sendiri. Jadi ahli surga. Simple. Misalnya, dengan tulus Anda merelakan mantan Anda untuk menikah dengan iya kan? Iya. Itu bisa jadi Allah memasukkan surga Anda karena Simpel sih, tapi berat banget ya. Nah itu kan berkurban ya. Itu lebih dari berkurban banteng itu. Lebih dari berkurban banteng itu.
Makanya saya kalau ditanya kurban perasaan gimana? Sejati-jatinya kurban itu, karena kata Al-Quran, kamu tidak akan sampai kepada sedekah terbaik kecuali kamu menyedekahkan sesuatu yang paling kamu cintai. Sedekah. Sekarang apa yang paling kamu cintai? Pacar kamu, sedekahkan agar kamu mencapai surga itu. Niatul mukmin itu amaluka. Niatnya seorang mukmin dalam konteks niat baik itu sudah dihitung telah mengamalkannya, walaupun belum sempat mengamalkannya atau belum mampu mengamalkannya. Tapi itu khusus niat yang positif. Tapi kalau niat yang negatif, kalau masih niat gak kesampaian, itu gak kejadian, gak mendapat dosa. Misalnya ya, mungkin banyak dari kalian yang diresirati pulang rumah, tiba-tiba rumah itu udah sepi, kemudian Anda mulai punya pikiran jorok karena rumahnya udah sepi, dan akhirnya Anda mulai upgrade pikiran jorok itu menjadi niat yang jorok untuk melakukan hal-hal yang jorok. Tapi belum selesai mau melakukannya, tiba-tiba ibu tiba-tiba pulang, Assalamualaikum, gak jadi. Nah itu tidak dihitung sebagai dosa, itulah rahmat Allah. Jadi kalau niat baik dihitung sebagai pahala walaupun belum dilakukan. Tapi kalau niat buruk tidak dihitung sebagai dosa kalau belum dilakukan. Nah jadi jangankan proses, niat aja itu dihitung sebagai pahala dalam Islam. Islam sholihun likulli zaman wal makan. Itu untuk membuktikan bahwa betapapun begini saya masih happy. Jadi kita berdalil lah. Islam itu relevan untuk semua keadaan waktu dan tempat. Jadi ketika kamu menjadi muslim, bukan berarti kamu terlepas dari konteks kamu sehingga kamu menjadi gak asik. Circle memang menentukan. Karena itu paling tidak milikilah circle pengajian yang minimal seminggu sekali lah paling enggak, untuk menjadi medan bagi kita untuk ngecas diri kita. Tapi bukan berarti kemudian jadi gak asik. Ketika kamu asik, justru salah satu ketika kamu baik, justru salah satu buktinya adalah kamu bisa tetap asik. Karena Islam sholihun likulli zaman wal makan. Kata Nabi memang circle-mu itu adalah agamamu. Orang ngumpul sama tukang minyak, sedikit banyak walaupun nggak beli minyak ya bawa minyak. Ngumpul sama tukang sate ya bawa angus gitu, walaupun nggak makan sate. Tapi bukan berarti Nabi melarang kita untuk bersirkel dengan orang-orang yang ahli maksiat. Nggak apa-apa bersirkel dengan orang yang ahli maksiat asalkan Anda berbaur tapi tidak tercampur. Justru Anda yang mewarnai, bukan diwarnai. Nah karena itu, ya udah justru bukti bahwa kita sudah stabil dalam kebaikan. Coba masuk ke circle yang tidak baik. Anda kalau masih baik di circle itu, Anda berarti lumayan berarti di surga itu. Amin. Jadi circle memang menentukan, tapi pada akhirnya agama itu soal kedaulatan. Anda bisa berada di pesantren tapi jadi orang yang buruk, dan bisa ada di komunitas yang buruk tapi menjadi orang yang baik. Itu kembali ke kedaulatan diri kalian gitu. Karena itu milikilah keberagamaan, khususnya keberislaman itu yang berbasis kepada kedaulatan diri, bukan karena ini dan itu. Karena kalau karena ini dan itu, ketika ini dan itunya hilang juga. Banyak, saya tuh awal-awal selesai dari pesantren itu sholat subuh jam 7, jam 8. Padahal selama di pesantren bertahun-tahun saya nggak pernah sholat subuh di luar jam 4, jam setengah 5. Pasti jam 4, jam setengah 5. Tapi begitu selesai juga sholat subuhnya. Karena dulu sholat subuhnya ya karena itu, karena ke-trigger circle. Jadi justru ya sesekali keluarlah dari circle, dari zona nyaman itu, untuk merasakan bahwa saya ini sebenarnya beragama karena ke-trigger circle doang, atau karena memang ya udah kita memang solid gitu dalam beragama. Jadi itu memang justru ujian. Karena kita ini sering menyalahkan circle terus kan. Sering kita menyalahkan circle. Anda maksiat, bangsat setan.
Padahal yang setan diri anda sendiri. Kata setan, apaan gue belum godain, kamu udah datang duluan. Bahkan saya tahu tutorial maksiat dari kamu. Kata setan, saya gak sebangsat itu pada hal itu. Jadi kita kan sering gitu kan, karena ini, karena itu. Kebanyakan karenanya gitu. Padahal ya semua itu soal keputusan diri kita sendiri gitu. Karena itu circle itu nanti ya udah nggak dihitung. Kenapa kamu mengambil langkah itu, semua itu pertanggungjawaban lu. Makanya karena Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Gak bisa kamu, ya Allah saya masuk neraka ini karena digoda setan, karena ini, karena itu. Ya sejak Nabi Adam juga Nabi Adam turun dari surga karena digoda setan juga. Udah mikir kenapa gitu ya udah. Memang setan begitu dan kita seharusnya begini. Itu luar biasa, relate banget. Ya sedih deh videonya kepotong, tapi gak apa-apa. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat.